Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali bersekutu dengan luar biasa, khususnya di tempat ini. Sungguh tempat yang sangat baik. Dan saya melihat bahwa gereja di HFC Rungkut ini tambah maju lagi, tambah maju. Sekarang saudara tidak bisa lagi lihat monitor, tidak ada monitor di depan karena monitornya sudah ditanam hilang bersih saudara. Dan tapi ada, begitu maksud saya, dan itu bagusnya. Puji Tuhan, ada banyak hal-hal yang baru di dalam HFC Rungkut ini dan kita mengucap syukur Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya. Ya, itu sebabnya kita sebagai jemaat ya, mari kita jaga gereja kita dengan baik, jaga supaya gereja ini tetap bersih begitu saudara, dan sehingga semuanya indah dan selalu indah adanya. Tema kita di bulan Oktober ini adalah Be Fruitful, menjadi orang Kristen yang berbuah. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, bukan sekedar kita ada, tapi kita menjadi umat yang berbuah. Bukan hanya kita bertumbuh, tapi kita berbuah. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, ini harus menjadi target hidup. Sudahkah saya berbuah? Sudahkah saya dalam hidup kekristenan saya menjadi umat yang berbuah di hadapan Tuhan? Jangan-jangan berbuah di mata kita sendiri, belum di mata Tuhan. Paling bagus berbuah bukan di mata manusia, tapi berbuah itu di mata Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi dan sempat pergi ke Israel, Bapak Ibu akan mendapati bahwa Israel itu sebenarnya juga tempat yang tandus. Tapi heran Bapak Ibu, rumput di sana itu bagus-bagus, hijaunya bagus. Lalu kemudian di jalan-jalan itu yang namanya bunga-bunga itu bagus. Lalu kalau saudara lihat yang namanya buah-buahan, buah-buah di sana itu lebih besar dari di Indonesia. Mohon maaf. Kalau saudara mau ketemu mentimun, bandingkan mentimun sama di sana dan di sini, kita kalah jauh. Kalau kita lihat apel di sana dan apel di Indonesia, mohon maaf, apel di sana besar-besar. Jadi kalau saudara dan saya lihat di sana itu yang harusnya tandus, tapi buahnya luar biasa. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, mereka sekarang itu sudah punya teknologi bagaimana menanam padi, sawah, padi, dan bisa bertumbuh dengan luar biasa. Mereka punya teknologi yang sangat baik untuk membawa pertumbuhan dan menghasilkan buah yang luar biasa. Saudara, kita makan kacang aja di sana, kacang yang masih ada kulitnya itu, aduh, besarnya itu lebih besar dari jempol saudara. Kacang kita di sini kecil-kecil begitu, iya kan? Setengah bungkus habis nggak kerasa kan begitu ya. Di sana kacang tuh gede-gede Bapak Ibu. Saya cuma heran aja betapa luar biasa teknologi yang ada di dalam kehidupan mereka di sana. Nah itulah yang menggambarkan di dalam hidup ini bagaimana kita juga harus berbuah. Orang Kristen bukan hanya harus ada, tapi harus ada dan berbuah. Nah kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya kita berbuah. Di dalam kebenaran firman yang saya ingin sampaikan hari ini dengan tema Be Fruitful ini, kita mau lihat dari Matius Fatsal yang ke-13. Matius Fatsal yang ke-13 ini bicara mengenai penabur yang menabur benih supaya berhasil. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak
tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya sampai di sini saja membaca ayat-ayat ini. Kita semua tahu cerita ini. Tujuan kita, target kita adalah hidup berbuah. Apakah itu nanti menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat, pokoknya tujuannya berbuah. Nah, di dalam berbuah Bapak Ibu, kita harus juga mempelajari bahwa di dalam berbuah bukan hanya strategi bagaimana cara berbuah itu yang harus kita perhatikan. Tapi sebaliknya juga kita harus memperhatikan bahwa untuk seseorang berbuah harus perhatikan ada 3 serangan-serangan yang berbahaya yang bisa mengganggu kita untuk tidak berbuah. Nah, hari ini fokus kita adalah melihat apakah 3 serangan-serangan yang bisa membuat saudara dan saya tidak berbuah di dalam hidup kerohanian kita ini. Nah, marilah kita lihat yang pertama melalui ayat-ayat yang sudah kita baca. Terselip di sana ada 3 penyerang-penyerang yang bisa membuat saudara dan saya tidak berbuah. Yang pertama adalah saya sebut the thief, pencuri. Kalau mau berbuah jangan sampai kecurian. Itulah yang ada di dalam ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, datanglah burung dan memakannya sampai habis, yaitu dicuri. Ayat 19 berkata apa? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Datang dan merampas. Bukan hanya sekedar mencuri, merampas. Jadi musuh yang pertama di dalam hidup berbuah adalah hati-hati dengan pencuri. Nah, strategi pencuri itu apa sih? Strategi seorang pencuri adalah mengalihkan perhatian. Orang itu dialihkan perhatiannya. Sehingga gampang dicuri. Dibuatlah sibuk dengan perkara yang lain. Tidak fokus pada sesuatu yang penting atau tidak fokus pada hal-hal yang berharga dan penting dalam hidup ini. Dibuatnya menikmati sesuatu dan jadi lupa diri. Ini kesempatan untuk pencuri beroperasi. Kalau di dalam kehidupan kita, dia pakai strategi mengalihkan perhatian. Lalu juga kalau kita lihat ada strategi membuat bosan pada firman. Ini bahaya nih. Ada dalam gereja tapi bosan firman. Ada di dalam gereja tapi bisa dibuat rasa bosan terhadap khotbah. Bahkan mungkin diganggu dan dibuat saudara capek dan ngantuk. Ini hati-hati. Dibuatlah kita menjadi merasa tidak perlu, tidak butuh firman. Bahaya. Atau tidak mengerti firman. Dengar tapi tidak ngerti terus. Nah, ini kesempatan dicuri. Karena tidak mau duduk dan mikir, menyerap, menerima dengan pikiran dan hati. Atau dibuatnya kita menjadi orang-orang yang tidak menghargai kebenaran firman. Bisa. Datang kosong, pulang kosong bisa. Datang tidak terima firman, pulang juga tidak terima firman. Rugi kita. Rugi di mana? Rugi waktu. Rugi uang parkir, iya kan? Rugi bensin, karena kita tidak dapat apa-apa. Strategi yang lain dilakukan adalah strategi rasa aman. Rasa aman dan nyaman. Ini. Manusia itu kalau sudah aman, rasa nyaman,
rasa tidak ada orang ganggu. Nah, apa yang terjadi? Menurunnya kewaspadaan. Pasti turun. Oh, aman kok di sini. Nyaman kok. Siapa bilang setan gak bisa curi firman yang ditaburkan selagi dikhotbahkan begini? Bisa. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Jangan sampai rasa aman dan nyaman membuat firman itu hanya sebuah selingan dalam kehidupan kita. Asal lewat aja di dalam hidup saudara. Atau bisa terjadi kita hilang rasa lapar. Rasa lapar akan firman. Kalau hilang Bapak Ibu, ya kita sudah enggak menggubris firman. Mari kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan datang karena faktor-faktor yang lain. Datang karena firman. Faktor lain itu faktor pendukung. Lighting itu pendukung. Sound system enak itu pendukung. Musik yang bagus, pendukung. Ada paduan suara yang sangat indah, itu pendukung. Tapi goal kita adalah firman itu. Apalagi kalau cuma datang untuk berkenalan dengan yang lain. Apalagi kalau datang cuma buat cari pacar. Kelirulah kita. Tapi kita harus paham firman. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, hati-hati dengan the thief, pencuri. Karena kalau dia mencuri, bagaimana saudara bertumbuh, bagaimana saudara berbuah. Tiap kali dengar firman dicuri, tiap kali dengar firman dicuri. Anda tidak bertumbuh, tidak akan bisa berbuah. Dulu kita pernah ke Israel, satu rombongan, lalu kemudian pergi ke Eropa. Lalu di Eropa itu sudah diwanti-wanti oleh tour guide. Hati-hati, waspada, sigap. Karena di Eropa ini sudah mulai kotor, banyak pencuri. Banyak pencuri. Kalau turisnya itu 10, pencurinya itu 11. Artinya pencurinya lebih banyak. Karena mereka itu terorganisir dengan baik. Jangan buka dompet di depan orang. Jangan pernah ada orang lihat berapa jumlah dolar di dalam tas saudara. Begitu. Karena kalau dia lihat dolar dalam tas saudara segebok-gebok, nggak langsung dicuri. Dia foto saudara, dia kirim teman saudara. Karena dia tahu base ini habis dari sini kemana dia tahu. Di sana terima, orang lain buntutin. Terus begitu. Sampai kapan saudara lengah? Apakah lengahnya itu nanti masuk ke toilet? Apakah lengahnya itu mungkin waktu shopping? Atau waktu makan? Di mana saudara lengah? Pencuri itu beraksi. Udah diwanti-wanti semua. Ada seorang ibu, Bu, tasnya itu jangan bukaan begitu. Di-resleting dong, Bu. Iya terus. Waktu busnya isi bensin, kemudian orang pada ke toilet, kayak Indomaret begitu, ke toilet, lalu kemudian shopping-shopping kecil di situ, disitulah uangnya hilang. Baru tahu setelah pergi. Kenapa? Ya itulah strategi daripada pencuri. Kadang mengalihkan perhatian, kadang membuat kita sibuk dengan yang lain, membuat kita rasa nyaman, aman. Dia bekerja. Mari hati-hati dalam hidup saudara. Kalau Tuhan sudah kasih nyaman, sudah kasih enak, sudah rasanya mantep, hidup rasanya udah diberkati, hati-hati. Supaya jangan sampai kita itu tidak bertumbuh karena dicuri firman. Ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita bersama-sama. Nah, yang kedua kita lihat, penyerang yang kedua disebut the oppressor. The oppressor adalah yang menindas, yang menekan. Jadi itu penyerangnya datang betul-betul serang secara frontal. Dibuatlah saudara dan saya
mengalami yang namanya ditekan, ditindas, disudutkan, pokoknya dikerjain supaya tidak bisa berbuah. Kita harus hati-hati. Ayat 5-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lalu di ayat 20 dan 21 dikatakan, tetapi benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang apa? Penindasan atau apa? Penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Murtad. Jangankan bertumbuh, jangankan tetap ada, jangankan berbuah, murtad. Karena ada penindasan. Nah, ini di oppressor itu kerjanya memakai strategi penderitaan. Menderita itu banyak, Bapak Ibu. Kalau kita dimasukkan dalam satu situasi, diizinkan satu situasi di mana kita menderita karena sakit penyakit, kegagalan secara ekonomi, atau menderita di dalam hal kegagalan dalam relationship, hati-hati. Karena semua itu menyusahkan hati, mengganggu pikiran, dan membuat kita itu menjadi menderita. Saat-saat yang seperti itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh si jahat untuk supaya menekan kita, supaya kita jangan berbuah. Ini yang kita harus hati-hati. Menekan dengan yang namanya masalah. Kenapa diizinkan masalah terjadi? Kadang-kadang terjadi seperti itu supaya ada keraguan-raguan pada Allah. Tuhan ini baik apa enggak sih ya? Tuhan ini sayang saya apa tidak ya? Tuhan ini ada apa enggak ya? Tuhan ini dengar doa saya atau tidak ya? Oh, macam-macam Bapak Ibu. Saya ini sungguh-sungguh anaknya atau bukan? No, beragam-ragam keraguan bisa masuk dalam hati kita. Masalah terjadi dalam hidup saudara. Bagi Allah itu sebuah ujian. Tapi bagi si oppressor, penekan, bagi si jahat, itu dibuat supaya saudara putus asa. Kalau orang putus asa, sulit dia bertumbuh, sulit dia berbuah. Ini masalahnya. Jadi hati-hati dalam hal yang seperti ini. Sengaja diizinkan terjadi masalah, setan ambil kesempatan untuk membuat saudara ngalamin stres yang besar dalam hidup, berkepanjangan, supaya apa? Jangan berbuah. Boleh jadi Kristen, katanya setan, tapi jangan berbuah. Boleh nyanyi, jangan berbuah. Boleh nyembah, jangan berbuah. Boleh rajin, jangan berbuah. Ini aja. Sedangkan kita itu Tuhan mau supaya kita berbuah. Oppressor itu juga menciptakan rasa negatif. Sebuah perasaan negatif itu tercipta ketika kita punya masalah. Sebenarnya kita boleh punya pilihan Bapak Ibu. Mau jadi positif atau mau jadi negatif. Pilihan. Tapi yang namanya penyerang itu selalu ingin saudara dan saya itu negatif. Supaya timbul pahit terhadap diri sendiri. Manusia dibuat pahit pada diri sendiri. Aku memang gagal. Aku memang gak bisa. Aku memang nasibnya jelek. Aku terus. Tapi kadang-kadang itu pahitnya sama orang lain. Gara-gara dia. Aku jadi begini. Gara-gara orang tuaku, aku jadi seperti. Gara-gara negara ini, aku jadi begini. Gara-gara bosku, aku jadi begini. Pahitnya sama orang lain. Yang repot itu kalau pahitnya sama Allah. Tuhan memang jahat kok. Tuhan itu memang tidak kenean.
Tuhan itu memang kok gak bisa diotek-didik, ngamukan. Nek sudah ngamuk gak mau berkati. Wah, pahit sama Tuhan. Akhirnya apa? Percuma. Percuma yang namanya kita hidup ini ke gereja. Percuma kita cari Tuhan. Percuma dalam hidup kita ini sungguh-sungguh percuma. Dia itu untouchable. Gak bisa disentuh. Dia tidak mau tolong kita. Coba lihat Ayub. Ngalamin kan Ayub. Menderita begitu luar biasa. Tapi di dalam penderitaannya Ayub itu tetap kuat puji Tuhan. Tujuan setan apa? Hancurkan dia. Dengan begitu banyak pencobaan hidup, tujuannya dihancurkan, jangan berbuah hidup dia sebagai umat Allah. Tapi dia kuat. Kita juga harus kuat dong. Amin Bapak Ibu. Harus kuat. Kena ombak model apapun harus kuat. Kena angin ribut model apapun kuat. Karena itu yang Tuhan mau. Dan ingat baik-baik, orang yang bertahan, Tuhan selalu berkati luar biasa. Ayub itu kalau saudara baca di Fatsal terakhir, dia diberkati sangat luar biasa. Strategi setan itu adalah buat saudara takut. Sehingga menyerah pada kehidupan. Yang namanya Alexander Agung, Alexander the Great itu satu kali waktu itu kepepet oleh musuh. Sehingga Alexander Agung ini lari dengan seluruh tentaranya, lari menjauh. Jauh pergi daripada musuh. Tapi sambil pergi, kalau mereka lagi nginep, dia perintahkan kepada tentara-tentaranya, tolong buatkan tameng untuk dada. Itu supaya nggak kena tusuk, ya, nggak kena panah. Tolong buatkan tameng untuk dada, tolong buatkan helm buat kepala, tapi tamengnya itu yang ukurannya besar. Kita ini kan badan kecil-kecil, buatkan tameng yang ukurannya besar-besar, buatkan helm itu jangan kecil-kecil karena kepala kita kecil, buatkan helm yang untuk kepala yang besar-besar. Setelah dibuat jadi Bapak Ibu, mereka kan masih dikejar, itu tameng-tameng itu yang sudah dibuat, ditinggal di dalam perjalanan, dan helm-helmnya ditinggal. Waktu musuh kejar dan musuh lihat, wah ini punya mereka, musuh pasti larinya ke sana. Ini tameng mereka, ini helm mereka. Tapi waktu mereka lihat tamengnya itu besar ukurannya, mereka jadi grogi. Tamengnya aja segini gede nih, seberapa besar orangnya? Helmnya kayak begini besar, bahaya ini. Ini pasti yang kita hadapi raksasa-raksasa. Balik yuk, balik, takut. Strategi Bapak Ibu. Setan selalu pakai strategi. Dia itu sudah ompong di atas kayu salib. Tapi kerjanya cuma nakut-nakuti kita orang Kristen. Jangan mau ditakut-takuti. Bilang sama sebelahnya, jangan mau ditakut-takuti oleh si ompong. Amin. Ya, karena Yesus sudah beri kemenangan kepada kita. Itu sebabnya kita harus tetap teguh dan setia di hadapan Tuhan. Ngalamin apa saja dalam hidup, cari Tuhan. Ngalamin apa aja, dekatkan diri pada Tuhan. Ngalamin apa aja, berseru pada Tuhan. Supaya hidup kita ditolong. Sehingga kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian ketiga, penyerang yang ketiga disebut the deceiver. Penipu. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan di ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan apa? Tipu daya. Garis bawahi apa itu? Tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Dalam dunia kita yang sangat modern ini kita harus hati-hati. Karena dunia itu selalu memompa ego manusia. Dunia kita itu selalu memompa ego kita. Caranya gimana? Motivasi. Selalu bilang, ya kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Terus pompa. Saya masih ingat dulu saya sebagai seorang marketing, saya selalu pompa diri saya. Saya beli ceklekannya, counternya Asher itu loh. Yang ngitung jemaat berapa datang itu saya bawa. Tiap kali di atas mobil, saya selalu teriak, saya bisa, sambil dicetekin. Satu hari ini bisa berapa banyak? 100, 200, 300, pompa. Dipompa. Dengan mengatakan saya selalu bisa, saya bisa, saya bisa. Karena dalam pemikiran adalah kalau pikirannya percaya kita bisa, hati percaya kita akan jalan dan kita bisa. Ada benarnya, bukan tidak ada benarnya. Saya bilang ada benarnya. Tapi jangan bablas. Jadi manusia kemudian hanya hidup pompa ego. Ada motivasi yang berkata, push yourself to the limit. Kita harus terus berusaha sampai pada ambang batas terus. Seperti itu. Tapi yang di-push dalam pengertian apa? Mencari kekayaan itu. Di-push itu mencari kenikmatan dunia itu. Di-push itu mencari harta benda. Bukan tidak boleh. Tapi kadang-kadang kita itu lupa daratan. Disitulah setan bekerja. Motivasi, you can do more katanya. Kamu bisa lebih dari ini, terus dipompa. Ada bagusnya. Tapi kalau lengah, masalah. Karena akan diambil kesempatan oleh si jahat untuk mengerjai kita. Itu masalahnya. Harapan palsu itu diberikan oleh si jahat, Bapak Ibu. Harapan palsu. Manusia dibuat untuk fokus berlomba-lomba jadi nomor satu. Bukan diajar bagaimana jadi kamu yang terbaik, tapi dijadikan bagaimana kamu harus jadi nomor satu. Terus begitu. Berlomba manusia terus untuk mencari seberapa besar saya bisa dapatkan sukses dalam dunia ini. Berlomba terus untuk menjadi yang paling top, paling top, paling top, paling top. Kalau lupa daratan, itu gampang tergelincir. Kalau sudah jatuh, gak bisa berbuah. Ini masalahnya. Nah, strategi 3K yang dipakai oleh setan itu adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Strategi 3K. Ini yang selalu ini yang diluncurkan oleh si jahat. Membuat manusia selalu negatif. Strategi 3K ini khawatir, cemas, takut itu menggerogoti iman dan ibadah kita. Bisa menghancurkan sukacita kita. Menghancurkan bahagia kita. Bagaimana saudara bisa bahagia kalau hidup saudara banyak khawatirnya, banyak cemasnya, banyak takutnya. Bagaimana mungkin bahagia? Orang bahagia itu nggak ada itu 3K itu. Tapi itulah jurus-jurus si jahat untuk mengganggu hidup saudara dan saya supaya kita tidak berbuah. Bapak Ibu, kalau di padang gurun, kita jalan di padang gurun, kadang-kadang kita kalau haus nih, kalau yang namanya musafir jalan di padang gurun, lalu dia lihat kayak ada air. Waktu didatengin gak ada. Lihat agak jauh lagi, itu ada genangan air. Aku mau ambil air dan minum, pergi lagi ke sana gak ada. Itu disebut fata morgana. Inilah yang seringkali dipakai oleh setan. Manusia itu diiming-imingi sesuatu yang kelihatannya bagus, real, hebat. Padahal hampa dan kosong. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai mengejar kesia-siaan dalam hidup. Satu hari ada seekor anjing kejar kereta api.
Wah, kereta apinya tuh jalan agak kenceng, anjingnya tuh hebat, bisa ikuti. Pertanyaan saya, nek dapat terus mau apa? Lah kalau dia kejar kereta api lalu dapat kereta apinya terus mau diapain? Ya kadang-kadang kita berlari kita nggak tahu apa yang kita kejar. Bahkan kadang-kadang kita lari dan kejar sesuatu yang mungkin tidak penting. Jangan-jangan kita kejar sesuatu yang berbahaya. Dan mengandung dosa di dalamnya. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Hati-hati supaya jangan ditipu oleh si jahat dengan hal-hal yang salah di dalam kehidupan ini. Untuk bertumbuh dan berbuah, kita butuh tahu 3 penyerang kita ini. Yang pertama disebut penipu, the thief. Hati-hati ditipu. Kenapa ada orang lagi makan di restoran, di mall, dompetnya bisa hilang, tasnya bisa hilang, HP-nya bisa hilang. Kenapa? Karena ada pengalihan perhatian, fokus yang dilakukan oleh si jahat. Dialihkan saudara dari fokus yang baik-baik, yang benar, yang efektif, dibawa fokus pada hal-hal yang salah dan dia mencuri sesuatu dalam hidup saudara. Hati-hati dengan the oppressor. Tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup saudara, yang kadang-kadang Allah izinkan dalam hidup saudara supaya engkau bertumbuh dan jadi kuat Bapak Ibu. Setan bisa menyelinap dan masuk untuk justru mengganggu dan menghancurkan. Kita harus hati-hati. Dan yang ketiga, penipu, the deceiver. Ini yang hati-hati. Jangan sampai hidup ini mengikuti arus dunia yang terus pompa diri kita, terus dipompa. Jangan-jangan justru kita pompa, kita kayak ban, satu kali waktu meletus. Dor. Kita harus hati-hati supaya tidak diberi harapan palsu dan diserang dengan 3K yang sangat berbahaya. Karena itu membuat saudara dan saya tidak bertumbuh. Saudara mau bertumbuh? Saudara mau berbuah? Perhatikan supaya jangan sampai kita diganggu oleh 3 penyerang pertumbuhan ini. Dan kalau kita jaga diri kita baik dan hati-hati, saya yakin dan percaya kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.